Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Hai guys, saya Diki Purwandi. Kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Mas Karebet. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan komponen dan P2H 777E Caterpillar. Baik sahabat-sahabat sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya sehingga kita bisa diberikan selalu kesehatan dan keselamatan hingga saat ini ya sahabat sekalian ya. Sehingga kita bisa menonton channel Mas Karebet ini, channel kesayangan kita sampai akhir sahabat sekalian. Dan pembahasan kita adalah terkait dengan unit 777E Caterpillar, yaitu Off Highway Truck ya sahabat sekalian, atau disingkat dengan OHT. Jadi 777E itu nama lainnya adalah OHT 777E Caterpillar sahabat sekalian. Nah, 777E Caterpillar ini adalah generasi setelah 777D ya sahabat sekalian ya. Nah, 777E ini lebih mengedepankan teknologi elektronik ya sahabat sekalian ya, dan diantaranya dia memiliki engine yaitu dengan tipe C32 sahabat sekalian. C32 Acert ya, ACERT. Nah, kepanjangan dari C32 Acert itu adalah Advanced Combustion Emission Reduction Technology sahabat sekalian. Jadi engine Acert itu sudah menganut rule dunia terkait dengan emisi gas buang sahabat sekalian. Jadi dia lebih ramah lingkungan ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, tanpa basa-basi kita mulai saja ya langsung pembahasannya. Nah, kita mulai dari bagian kabin dulu sahabat sekalian. Nah, itu adalah seat operator ya sahabat sekalian ya. Nah, di situ ada dua seat. Yang sebelah kiri adalah seat operator, yang sebelah kanan adalah observer operator atau kursi pendamping ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian di bagian belakang dari seat operator ini ada fuse box sahabat-sahabat sekalian ya, dan di situ ada ruang cukup untuk teman-teman kita operator itu menempatkan barang-barang pribadi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian lanjut, nah di sini ada beberapa instrumen dan steering ya sahabat sekalian ya. Nah, yang sama-sama kita ketahui di sana ada beberapa komponen utama sahabat sekalian. Nah, itu ada steering itu sendiri ya untuk mengendalikan unit ya sahabat sekalian ya. Kemudian di sana juga ada transmisi lever ya sahabat sekalian ya. Nah, itu fungsinya untuk mengatur kecepatan dan arah ya, bisa mundur atau maju, kemudian speed berapa sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian di sana juga ada advisor sahabat sekalian. Jadi advisor ini merupakan ciri khas daripada 777E seri dan seri-seri selanjutnya ya sahabat sekalian ya. Jadi sudah menggunakan advisor, jadi tidak menggunakan CAT monitoring system lagi ya sahabat sekalian. Nah, kemudian di sini ada monitor sahabat sekalian ya. Nah, di sana kita bisa lihat ketika ada error, maka pastinya di sana ada action lamp ya sahabat sekalian ya. Dan kita juga bisa memonitor beberapa poin penting, yaitu RPM daripada engine kita sahabat sekalian, jangan sampai melewati garis yang ada ya. Nah, di situ ditandai kuning dan merah, itu pasti sudah overrunning sahabat sekalian. Kemudian kita juga harus memonitor coolant engine, kemudian kita harus memonitor juga temperatur brake ya, kemudian temperatur oli transmisi juga, dan di sana juga ada
view level ya sahabat sekalian ya. Dan di sana juga kita bisa melihat berapa kecepatan ground speed daripada unit kita ketika dioperasikan oleh teman-teman operator ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat, kemudian di sini ada beberapa pedal sahabat sekalian ya. Nah, yang paling kanan itu adalah pedal akselerator ya sahabat sekalian. Jadi fungsinya untuk menambah kecepatan unit atau menambah RPM engine ya, yang tentunya nanti akan berimpact kepada kecepatan unit. Kemudian yang di tengah itu adalah service brake pedal ya sahabat sekalian. Jadi service brake pedal ini fungsinya untuk melakukan pengereman, dan tujuannya adalah untuk menghentikan unit sahabat sekalian, dengan catatan unit harus di bawah kecepatan sekitar 10 km per jam ya sahabat sekalian. Jadi jangan ketika si unit ini meluncur dengan kecepatan tinggi kita menggunakan service brake. Nah, itu akan merusak komponen brake sahabat sekalian ya. Dan kemudian yang paling kiri adalah emergency brake ya sahabat sekalian, atau secondary brake. Fungsinya adalah untuk ketika service brake sudah rusak atau mengalami kerusakan, nah kita bisa menggunakan emergency brake ini sahabat sekalian. Akan tetapi itu hanya untuk proses evakuasi ya. Jadi jangan ketika service brake kita rusak, nggak masalah karena masih ada emergency brake. Jangan seperti itu ya sahabat sekalian ya. Itu hanya untuk mengevakuasi unit ke tempat yang aman. Selanjutnya kita serahkan ke mekanik untuk dilaporkan problem brake-nya ya sahabat sekalian. Dan kemudian tadi ada juga di dekat steering itu retarder brake ya sahabat sekalian. Nah, itu berbentuk lever ya. Nah, itu fungsinya untuk mengurangi kecepatan sahabat sekalian. Jadi kalau ketika kecepatan tinggi, maka disarankan menggunakan, atau bukan disarankan lagi, bahkan diwajibkan ya menggunakan yang namanya retarder brake sahabat sekalian ya. Dan penggunaannya pun harus smooth, jangan terlalu kasar ya. Nah, kemudian sahabat sekalian kita mulai menuju keluar daripada kabin, dan di sana ada air filter ya sahabat sekalian ya. Dan di sana juga ada indikator sahabat sekalian. Nah, ini fungsinya untuk menyaring kotoran besar daripada udara intake untuk engine ya sahabat sekalian ya. Kemudian kita mulai turun ke bawah sahabat sekalian. Nah, di sini ada radiator group. Nah, sebenarnya di radiator group ini ada beberapa komponen sahabat sekalian, bukan hanya radiator saja, tapi juga ada yang namanya aftercooler, kemudian ada juga kondensor AC. Cuman kita nggak bisa melihat jelas karena radiator guardnya itu nggak terbuka sahabat sekalian. Kita hanya bisa mengintip untuk mengetahui kondisinya masing-masing ya sahabat sekalian ya. Jadi ini fungsinya untuk melakukan pendinginan coolant ya sahabat sekalian ya, untuk dilepas hawa panasnya ke udara sahabat sekalian. Kita lanjutkan ke sebelah kiri ya daripada engine. Nah, jadi sahabat sekalian, ini adalah engine CAT C32 ya sahabat sekalian ya. Jadi C32 itu berarti dia memiliki displacement total yaitu 32 liter sahabat sekalian, atau 32.000 cc ya sahabat sekalian ya. Dan dia memiliki 12 silinder ya. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat turbocharger ya sahabat sekalian ya. Nah, komponen turbocharger ini fungsinya adalah untuk menambah horsepower pada engine sahabat sekalian, karena dia cara kerjanya adalah memampatkan udara intake ya ke dalam ruang bakar sahabat sekalian. Dan ini akan sangat berguna sekali, akan sangat terasa manfaatnya ketika
unit itu berada di ketinggian ekstrim, karena di ketinggian ekstrim itu kan udaranya cenderung tipis ya sahabat sekalian ya. Nah kemudian agak ke bawah sedikit kita akan menemui yang namanya starting motor sahabat sekalian. Nah untuk starting motor itu fungsinya untuk start engine awal ya, dari kondisi engine shutdown ke engine running sahabat sekalian ya. Nah jadi dia menggunakan power elektrik dari baterai yaitu 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kita lanjutkan lagi. Nah kita coba ke belakang. Nah di sana ada 3 komponen penting ya sahabat sekalian ya. Yang paling depan itu adalah air dryer sahabat sekalian ya. Nah fungsinya air dryer ini adalah mengeringkan udara yang masuk ke kompresor sahabat sekalian. Jadi supaya di air brake system itu tidak ada kandungan air ya, jadi murni udara sahabat sekalian ya. Nah kemudian yang tengah itu ada torque converter filter, atau bisa juga dibilang dia ini adalah hydraulic oil filter ya sahabat sekalian, karena oli torque converter dan oli hidrolik itu menjadi satu sistem sahabat sekalian di unit 777E ini ya. Nah fungsinya adalah untuk menyaring kotoran atau gram yang ada di hydraulic system dan di torque converter system ya sahabat sekalian ya. Nah kemudian yang di belakang itu adalah parking brake release filter sahabat sekalian. Jadi ini khusus untuk menyaring di sistem parking brake ya sahabat sekalian ya. Kemudian kita lanjutkan ke, nah di sini ada 2 tangki sahabat sekalian. Yang depan itu adalah hydraulic tank. Kemudian yang di belakang itu adalah transmisi oil tank ya sahabat sekalian ya. Fungsinya adalah untuk menampung oli hidrolik dan menampung oli transmisi ya sahabat sekalian ya. Nah kemudian ini adalah silinder hoist. Nah silinder hoist ini memiliki 2 segmen sahabat sekalian ya. Ketika dia mengangkat dam body, maka ada 2 root silinder yang akan keluar dari silinder hoist ini. Jadi fungsinya adalah untuk menaikkan dam body ya sahabat-sahabat sekalian ya, dengan menggunakan sistem hidrolik. Nah kemudian ini adalah area belakang daripada unit 777E ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah di situ ada komponen utama yang bisa kita lihat di sana, ada suspensi belakang atau rear suspensi kiri dan kanan ya sahabat sekalian ya. Nah kemudian di sana juga ada yang namanya stabilizer rod, atau biasa juga disebut dengan dog bone, atau nama asli Caterpillarnya adalah lateral root ya sahabat sekalian ya. Nah jadi ini ada 3 nama, bisa disebut dengan dog bone, bisa disebut dengan stabilizer root, atau lateral root ya sahabat sekalian ya. Nah untuk lateral root ini adalah nama aslinya dari Caterpillar sahabat sekalian. Nah kemudian di bagian atas itu ada aksesoris lampu ya. Nah, ada lampu untuk lampu mundur, kemudian lampu sign kiri dan kanan, dan lampu brake ya sahabat sekalian. Nah kemudian di bawah itu adalah differential housing sahabat sekalian. Nah differential housing ini ada oli di dalamnya ya, fungsinya untuk menampung oli diferensial. Dan di bagian kiri dan kanan itu adalah final drive kiri dan kanan, yaitu penggerak akhir daripada unit truk ya sahabat sekalian ya. Nah kemudian sebelah kanan unit ini ada yang namanya fuel tank sahabat sekalian ya. Kita maju lagi ke depan, sebelah kanan itu ada
transmisi oil filter ya sahabat sekalian. Fungsinya transmisi oil filter ini untuk menyaring oli transmisi ya sahabat sekalian ya. Nah, ini kita sudah maju ke depan lagi. Nah, ini ada filter ya. Belakang itu adalah filter engine dan depan itu adalah fuel filter ya sahabat sekalian ya. Fungsinya adalah untuk menyaring oli engine dan menyaring fuel sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita ke bawah sebelah kanan engine. Nah, yang di atas itu adalah oil cooler untuk transmisi ya sahabat sekalian. Jadi fungsinya adalah untuk mendinginkan oli transmisi. Kemudian yang bawah itu adalah hydraulic and torque converter cooler ya sahabat sekalian. Fungsinya untuk mendinginkan oli hidrolik dan oli torque converter. Dan yang berdiri tegak itu adalah cooling oil cooler ya sahabat sekalian ya. Jadi fungsinya untuk mendinginkan oli brake sahabat sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kolong unit. Nah, di sini ada yang namanya transmisi oil pump ya sahabat sekalian ya. Nah, transmisi pump ini dibagi menjadi dua sahabat sekalian. Ada transmisi scaving dan transmisi charging. Nah, ciri-cirinya untuk transmisi scaving adalah yang memiliki tabung magnetic screen ya sahabat sekalian ya. Nah, fungsinya untuk scaving ini untuk mengalirkan oli dari transmisi case ke transmisi tank sahabat sekalian ya. Dan kemudian untuk transmisi charging fungsinya adalah menyuplai oli dari transmisi tank ke transmisi sistem ya sahabat sekalian ya. Kemudian yang di bagian depan itu adalah steering pump ya sahabat sekalian ya. Dan pompa ini menempel atau terikat pada komponen yang bernama pump drive ya sahabat sekalian ya. Nah, fungsinya pump drive adalah untuk menggerakkan pompa yang ada di unit OHT ini sahabat sekalian. Nah, kemudian di bagian tengah itu ada yang namanya hydraulic control valve atau hoist control valve ya sahabat sekalian ya. Nah, fungsinya untuk mengatur hoist sahabat sekalian ya, apakah dia mau di dump atau di lowerkan. Nah, itu inilah yang mengatur. Jadi ini adalah eksekutor ya. Nah, kemudian ini adalah scaving pump untuk torque converter ya sahabat sekalian ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyalurkan oli yang ada di torque converter case ini ke tangki hidrolik ya sahabat sekalian. Nah, kemudian kita beranjak ke bagian atas ya sahabat sekalian ya. Di sana ada air compressor ya untuk menyuplai air brake system ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian di situ ada torque converter. Nah, dilihat dari atas ya sahabat sekalian, ini lebih jelas. Torque converter itu fungsinya adalah melipat gandakan torsi ya ketika terjadi torque converter drive ya sahabat sekalian. Jadi torque converter drive ini terjadinya sebenarnya sangat jarang, yaitu ketika unit bermuatan di tanjakan yang sangat tinggi sekali ya, tanjakan yang sangat panjang. Nah, itu biasanya setelah dia speed 1 direct drive, dia biasanya kalau tanjakannya masih panjang itu akan naik ke atau turun ya ke speed 1 torque converter drive. Nah, inilah yang berfungsi sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana juga ada air brake tank ya sahabat sekalian. Jadi air brake tank yang ada di atas tangki hidrolik ini khususnya untuk service brake ya sahabat sekalian ya. Nah, kalau untuk yang parking brake itu tangkinya ada di belakang kabin. Nah, tidak kelihatan ya sahabat sekalian ya. Nah, kalau yang ini adalah rear brake chamber sahabat sekalian. Jadi fungsinya adalah untuk menginjek oil brake ketika brake diaplikasikan ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian ini adalah hydraulic oil pump ya sahabat sekalian. Jadi fungsinya untuk mensuplai oli hidrolik ke sistem hoist terutama ya sahabat sekalian ya. Dan kemudian itu yang di tengah itu adalah pump drive sahabat sekalian, tapi dilihat dari atas. Jadi di bawahnya
hydraulic pump ini ada transmisi pump yang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi ya, di area kolong. Dan pump drive ini digerakkan oleh engine dengan shaft. Teman-teman biasanya sebut ini shaft pump drive ya, atau shaft PTO sahabat sekalian ya. Nah, kemudian di area belakang ya, di bagian atas itu ada transmisi. Nah, kemudian ada juga select adjuster ya sahabat sekalian ya. Nah, select adjuster ini fungsinya untuk mengkompensasi keausan brake ya sahabat sekalian ya. Jadi tidak perlu penyetelan brake pada unit truk. Jadi dikompensasi oleh select adjuster ini ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi pengenalan komponen daripada OHT 777E ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk panduan operator part 2 nanti saya akan membahas P2H terkait dengan OHT 777E ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi mohon diikuti untuk yang panduan operator, pengenalan komponen, dan P2H OHT 777E Caterpillar. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan operator maupun juga bagi mekanik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Tonton terus channel Mas Karebet. Selebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.